Tangan di dada, tarik napas lega. Aku gak korban, aku pencipta dunia. Dulu suka nyalahin cuaca, atau mantan, atau kata-kata mama. Ternyata hidup bukan sinetron yang nulis naskahnya. Ya aku bos, Bukan semesta yang jahat padaku. mungkin aku lupa kekuatanku. Semua ini aku yang memilih, pahit manis tetap ku sayangi. Aku bukan korban drama dunia, aku sumber, aku realitanya. Hey hey hey, gak ada yang salah. Halo, selamat malam. Perkenalkan, Hidup Ceria adalah sebuah support system untuk para pencari kesadaran dan para fasilitator. Di dalam Hidup Ceria ada grup WA yang bisa diikuti oleh umum, ada YouTube, Instagram, Facebook, dan website. Kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ayo kita mulai rileks. Kita ambil napas perlahan-lahan. Sadari napas keluar, napas masuk dan keluar lagi. Silakan merilekskan bahu. Kita ambil napas sekali lagi. Dan keluarkan perlahan-lahan. Barrier downs. Biarkan semua sensasi itu ada yang di luar. Saat kini kita hadir untuk belajar bersama-sama. Perkenalkan, malam ini adalah tentang parameter kesadaran. Kamu yakin itu kesadaran atau hanya cerita lama yang kamu bungkus ulang dengan kata kesadaran? Saat kamu bilang itu dirimu sudah berkesadaran, apa yang sebenarnya bergerak di dalam tubuhmu? Dan bagaimana kamu membedakan mana yang benar berkesadaran dan yang mana hanya pikiran yang terasa benar? Malam hari ini aku, Enda, salah satu dari promotor Dr. David akan memandu acara ini. Aku juga adalah bars fasilitator dan HF BCR. Dan perkenalkan, pada malam hari ini Dr. David sebagai founder BCR dan sebagai pengajar BCR. Beliau juga sertifikat fasilitator Access Bar serta Brilliant Energetic Sage Being. Dan beliau adalah seorang yang banyak memadu perjalanan kesadaran lewat tubuh. Silakan Dr. David untuk acara ini. Thank you, Mbak Enda. Topik hari ini itu tentang parameter kesadaran, ya. Beberapa saat, kayaknya mulai dari bulan lalu, ada sangat banyak signal tentang ini yang bermunculan di kepalaku sampai pusing, gatel, terutama menjelang kelas BCR Nusantara. Kalian lihat sendiri kan badanku merahnya kayak apa. Dan begitu kelas selesai, semua merah langsung hilang, semua gatal langsung hilang, dan kepalaku penuh rasanya kayak pasar. Sampai akhirnya aku nemu questions. Jadi yang aku mesti amati itu apa gitu. Baru energinya terurai, dan muncul satu kata yang membuat aku jadi ngerti semua-muanya adalah parameter. Nah, apa sih yang dimaksud parameter? Parameter itu adalah cara kamu menempatkan atau melihat sehingga kamu bisa tahu kalau kamu tuh berubah atau tidak berubah. Ya, ingat parameter bukan menilai. Penilaian dan parameter itu beda. Kalau penilaian kamu masuk di baik, buruk, benar, salah. Tapi kalau parameter itu enggak. Kamu hanya melihat, mengamati dari satu bidang. Misalnya gini, kamu masuk ke McD. Kok kamu tahu itu McD? Kan matamu lihat kan, matamu melihat tempatnya, kamu melihat segala-galanya, begitu dari mobil kamu melihat, oh itu McD gitu. Kamu langsung tahu itu McD, kamu masuk di sono. Gak mungkin kan di dalam kamu beli soto, ya kan? Nah, tahu dari mana kamu dokter misalnya? Kayak ada beberapa dari kita yang udah dokter. Tahu dari mana kalau kamu dokter? Ya. Dan kemudian
Semua sebagian besar dari kita ini belajar kesadaran. Ya, perbedaannya apa? Kalau kita dokter, sekolahnya ada, jenjangnya jelas, targetnya jelas, kurikulumnya jelas, progresmu jelas, lulus gak lulus itu jelas semuanya. Tapi di latihan kesadaran, contohnya misalnya kayak akses, atau kayak PCR, atau kayak meditasi, atau kayak Reiki, atau kayak prana. Kamu tahu dari mana kalau kamu udah mengikuti teori atau pelatihan yang sudah kamu pelajarin? Kalau orang gini-ginian, apakah Reiki? Kalau orang pegang kepala, apakah langsung boleh dibilang access bars? Kalau orang pegang muka, apakah boleh langsung dibilang facelift? Kalau orang beginian di atas body, apakah boleh dibilang access facelift non-touch? Nah, ini loh yang namanya parameter. Ya, kamu belajar untuk tahu. Dan yang namanya tahu itu paham, jelas, detail. Contoh, kamu tahu dari mana tuh sayur bisa dimakan? Ayo coba, ada sayur nih, ada makanan tergeletak di tengah rumah, di atas piring. Ya, pertanyaanku, kamu tahu dari mana kalau ini makanan yang bisa dimakan? Ayo. Sudah matang dan enak. Ya, enak tuh kan berarti udah masuk mulut dong. Dia Tapi kebiasaan sebelum dong. kamu masuk mulut, ya. Tapi kalau belum masuk mulut, tahu dari mana kalau ini tuh boleh dimakan, layak dimakan. Kalau basi, tahu nggak? Oh. Hmm. Nah, ya kan? Sehari-hari kita, otak kita itu sudah langsung set, 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 set. Nah, kamu langsung dapat boleh makan atau nggak boleh makan. Ya kan? Tapi kan kita nih praktisi kesadaran. Semua yang geraknya otomatis, semua yang otomatisasi, kita mau belajar sadar sehingga kamu tidak terjebak di backgammon atau di looping. Ngerti ya? Makanya kita belajar untuk tahu. Kalau di benda fisik gampang, enak lihatnya. Begitu kamu lihat sayur, udah tidak seger alias mateng. Oh, sudah dimasak. Kamu pegang sama sendok, ndak ada lendir. Oh, bisa dimakan. Kamu cium, baunya masih enak, ndak ada bau kecut. Oh, masih layak dimakan. Kamu icip, enak. Ya kan? Kalau ada fisiknya, gampang. Semua orang juga paham. Nah, masalahnya kamu latihan yang nggak ada fisiknya nih. Energi. Tahu dari mana kamu pegang itu BCR? Ayo. Saya sudah mengajar dari Medan sampai Bali, sampai Lombok, sampai Manado. Ya, akses bar sudah di mana-mana. Dan setelah saya ngajar, dan setelah yang lain juga ngajar, apa yang terjadi? Ada banyak praktisi ngaku sudah belajar, megang titiknya ngaco, setting mentalnya ngaco, energinya ndak karu-karuan, ndak delete sama sekali, tidak ada yang tahu kalau sesi tidak terjadi. Pertanyaan cuma satu, kok bisa? Kok bisa? Jadi apakah sesi BCR atau sesi bars itu cuma asal pegang kepala? Nah kalau asal ngapain kita capek-capek belajar 5 juta? Ya kan? Nah, ini loh yang namanya kesadaran. Kalau kamu bisa kerjakan dan kamu paham, itu totally berbeda dengan yang kamu tahu, tapi cuman kulit. Niru, copycat. Kalau kamu paham, kamu bisa jelasin. Kenapa ada dua bola yang sama-sama bulat? Bola golf sama telur ayam. Kok kamu nggak berusaha pecahin bola golf ke atas wajan? Kan sama-sama bulat, sama-sama putih. Kok kamu tahu itu bola golf? Kok kamu nggak tok 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 di atas wajan itu? Coba dipecahin, bisa mau bikin telur ceplok. Kok kamu tahu?
Ngerti kan? Kalau fisik enak, gampang, jelas. Pertanyaannya kalau non-fisik gimana? Kamu tahu dari mana kalau kamu aware? Kamu tahu dari mana kalau kamu judgment? Kamu tahu dari mana kalau ini story? Kamu tahu dari mana? Oh, bukan milikku. Kembalikan ke pemilikan dengan tambahan kesadaran. Kamu tahu dari mana? Karena kalau kamu belum tahu, artinya kamu nggak paham. Makanya ilmunya bagus-bagus, nggak ngefek di dalam badan kamu nggak tahu cara pakainya dengan jelas, kamu cuma tiru-tiru kayak Beo, dan hasilnya nggak ada, terus kamu bilang, ah, Bars nggak ngefek, BCR nggak ngefek. Bukan salah ilmunya loh, tapi parameternya kamu nggak paham. Sekarang tahu dari mana kalau orang masak itu mateng? Ayo, semua bisa masak kan? Semua bisa ceplok telur kan? Terus kok kamu tahu kalau ini sudah waktunya dibalik? Kenapa nggak nungguin sampai hitam? Oh iya ya, mesti dibalik. Ayo, kok kamu tahu kalau ini waktunya dibalik? Kamu masak kerupuk, kamu masak ayam. Kok kamu tahu ini waktunya angkat? Kamu masak bubur. Kok kamu tahu itu udah mateng? Warna, aroma, tekstur, yes. Jadi kamu mulai kebayang ya apa yang sedang kita bicarakan. Nah, kalau di fisik gampang, totally gampang, benar-benar gampang. Tapi kita ini ada di wilayah abstrak. Kita sedang belajar ilmu berpikir. Tidak ada jalan rayanya, tidak ada lampu jalannya, tidak ada rambu-rambu kiri kanannya. Yang ada pikiran, perasaan, emosional, rasa, keinginan, hasrat, luka batin, trauma, joy, happy, dan semuanya bludak jadi satu di dalam tempat. Di alam pikiranmu sendiri. Terus kamu disuruh, ayo tata pikiranmu. Sering banget di kelas. Natanya gimana? Pertanyaannya. Ya itu yang saya tanyakan juga. Kok kamu nggak kenal sama alam pikiranmu sendiri tuh kenapa? Kenapa bingung? Yang ini emosional, yang ini hasrat, yang ini. Kenapa kamu sendiri pun bingung? Betul nggak? Ketika kita lagi marah, kamu nyadar nggak kalau ini anger? Ketika kita lagi berhadapan dengan misalnya kita lagi berhadapan dengan grief. Kamu sadar nggak kalau ini grief? Ayo. Nah, ketika kamu sadar, kamu tahu toolsnya mana yang mau dipakai. Nah, ketika kita mulai berpikir, kerangka berpikir, dan kemudian memilih sesuatu, kamu sadar nggak dengan pilihan kamu sendiri? Karena ini kita lagi latihan kesadaran loh, sekali lagi. Kita latihan untuk perceiving, receiving, knowing, and being. Dan ini adalah latihan knowing. Bukan, ya udah download aja, nanti kamu tahu sendiri. Nggak gitu juga. Jelas ya? Makanya ketika kita belajar kesadaran, kita lagi belajar untuk knowing, kita lagi belajar untuk tahu, ada banyak pertanyaan di luar sana. Ya, ada sangat banyak pertanyaan di luar sana. Kamu perhatikan parameternya enggak? Karena ini yang akan jadi guidance kamu. Maju waras atau maju gak waras. Kamu yakin atau tidak kalau kamu sedang belajar kewarasan? Tahu dari mana kalau ini bukan kesetanan? Ayo, tahu dari mana? Ada pertanyaan nggak? Biar nggak ngeheng lama-lama. Ada pertanyaan? Jelas, betul. Bagaimana dok Siapa tadi? memahami? Aku dok yang nanya. Ya. Bagaimana supaya kita paham ya? Karena selama ini kan hanya belajar. Oh, aku tahu, sekedar tahu aja dok. Tapi untuk menjelaskan secara detail itu karena tidak terbiasa.
agak agak susah gitu loh, Dok. Apa yang diperlukan supaya itu dapat Nah, itu dia. jelas gitu, Dok? Jawabannya sering tidak disukai. Kamar mandi. Hadir. Present. Presence. Dan yang sering kita lupa di dalam kehadiran itu adalah kebersediaan untuk terlibat. Kita ini seringnya hadir, present, check out. Hadir tapi tidak mau tersentuh, tidak mau terlibat, tidak mau tertoel, tidak mau ngapa-ngapain. Kita sering kali masuk di situ. Yang terjadi, kamu milih energi nggak mau tahu, kamu milih energi nggak mau lihat, kamu pilih energi nggak mau denger. Energi flowmu creating shield, rejection and shield. Jadi normal kalau nanti pas ditanya, tadi kamu lihat apa? Gak tahu. Tadi kamu dengar apa? Tadi pembicaraan tadi tentang apa? Gak tahu. Kamu tidak terlibat. Sekarang masak nih. Kamu bikin capcay. Ya, pertanyaanku. Tadi kamu masukin sayur apa? Tahu nggak? Atau jangan-jangan ada cicak masuk, ada tikus masuk, ada kecoak masuk pun kamu nggak tahu. Ya kan? Kayak Siska, masak soto. Tadi kamu masaknya masukin apa? Ini soto bahannya apa? Dia tahu kan? Oh, aku pakainya ini, sekian, masaknya sekian, tata cara masaknya sekian, matangnya kayak gini rasanya, baku. And that is annoying. Kamu hadir dan kamu terlibat di dalamnya. Jadi kamu tahu prosesnya keseluruhannya. Kenapa kita di bisnis kita nggak mau tahu? Karena ada luka batin yang kamu pilih, sehingga kamu milih untuk check out. Jadi pada saat kamu buang uangmu, kamu spending money, kamu nggak tahu emosi apa yang ada di belakangnya. Kamu nggak tahu luka batin apa yang sedang kamu pegang. Sehingga kamu tiap kali pegang uang berasa kayak jijik, buang. Dan yang bukan uang yang dilepas yang jadi masalah, tapi emosional jijik terhadap uang, itu yang akan jadi masalah. Makanya ketika kita belajar untuk aware, kita diminta, dilatih untuk, yuk sadarin caramu berpikir, parametermu apa? Gimana caranya kamu nih melihat in detail sampai kamu tahu, oh iya ya, tadi aku judgment, karena aku tahu aku gini, aku gini, aku gini. Oh enggak, ini evidence, karena aku tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, dan tidak melakukan ini. Sering banget loh di praktisi kesadaran, praktisi sendiri tidak paham itu mana yang namanya judgment, mana yang namanya evidence, dan mana yang namanya story atau hoax. Sering, perhatiin deh. Begitu kamu nunjukin evidence, kamu langsung dikatain judgment. Dan itu sedang terjadi di dunia. Sadar nggak energinya? Dok, kalau Suaraku tidak jelas? hadir, ya jelas. Aku bertanya lagi boleh, Dok? Halo? Halo, jelas kok, Dok. Iya. Ah ya. Soalnya semua pada bengong, jadi aku nggak tahu ini absorb atau not absorb. Memang aku juga pertama kali dengar parameter ini banyak ngehang terus terang, Dok. Makanya Emang, ini karena yang ini inti dari latihan kesadaran. Dan hampir 100% semuanya kabur, termasuk aku. Aku baru ngeh di tahun keempat. nah makanya dari awal Dok ngomong ini, silakan yang mau ngomong tadi siapa? Saya, Rosalid. Oh iya, Dok. Iya, boleh kasih contohnya nggak, Dok? Untuk bisa kita tuh apa itu judgment dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu supaya lebih jelas kurang lebihnya seperti apa.
nanti di kelas. Ini free Hmm. tester. Oh, Aku oke. kasih gambaran dasar dulu, aku udah kasih Oke. berkali-kali tentang tadi. Ketika Hmm. kamu masak capcay, ya, kamu tahu nggak yang kamu masukin apa aja? Ya, tahu Pak. Persis dan ingat. In detail. Yes. Yes, artinya kamu tahu parametermu, kamu tahu actionmu, kamu tahu rancanganmu, dan kamu tahu end resultnya. You know what you doing, Yep. ya. Lain Hmm. halnya kalau kamu nggak tahu apa-apa, terus kamu masukin sayur, bumbu juga cak cek cok masuk, terus jadinya nggak jelas, kamu nggak bisa bilang itu capcay, Ya, true. ngerti kan? Mhm. Masalahnya di latihan kesadaran dan di dunia fisik itu totally different. Ya, kita bisa bilang, aku geser awan. Oke? Tahu dari Oke. mana kamu nggak halu? Yang ngaku Hmm. geser awan di RSC banyak loh. Dari pengalaman dan hasil result Oke, tahu dari mana itu after bukan kebetulan. karena many times setelah melakukan apa kejadian yang berulang-ulang, kemudian ada satu titik di mana kita menyadari bahwa setelah beberapa kali itu terjadi ya dari pengalaman itu, dan akhirnya kita bisa bikin dan itu yakin bahwa itu karena bukan halu. Yes, itu satu dari parameter. Tapi ini parameternya terlalu dangkal dan Oh, tidak valid kalau nanti kasusnya lebih sulit. hmm, Nah, like what? parameter itu gak bisa dibikinin orang lain. Paham Oh, ya? Parametermu itu adalah cara kamu memetakan duniamu di alam pikiran. Jadi kamu tahu, kamu tuh melangkah kemana dan ngapain dan berbuat apa dan milih apa. hmm, Nah, itu yang aku mau terangin di kelas, karena itu bakal 2 jaman itu kira-kira. Ya, oh, karena tanpa kita kenal parameter, kamu akan sulit dengan heavy and light. Itu normal. Kamu akan sulit dengan ini milik siapa. Itu normal. Kamu akan sulit dengan signal semesta. Itu normal. Kamu akan sulit dengan yang namanya rasa dan sensasi. Itu normal. Karena kamu nggak jelas parameternya. oke. Mhm, Jelas ya? Oh, di dunia mhm. kedokteran. Nah, kita tuh udah diajarin pakai parameternya jelas. Untuk nyuntik, ada safety zone. Cara ambil safety zone-nya, jarum harus sekian. Penggunaan jarum harus sekian. Masuk harus sekian derajat. Sebelum kita nyuntik, harus tarik dulu, tidak boleh ada darah. Baru itu namanya aman. Oke, ya. Ya kan? Tapi Hmm. masalahnya di dunia pikiran, pokoknya nggak ada. Jarumnya juga nggak ada. Semuanya abstrak. Makanya kita harus merancang sebuah pola, sebuah pattern, sebuah peta di alam pikiran kita. Jadi kita tahu setiap kali kita ngelangkah itu teh kemana. Tapi tetap walaupun kita sudah belajar, misalnya kita belajar nih ya, udah dapat ilmunya. Berarti parameternya tetap juga karena kita juga yang belajar atau parameter yang punya kita sendiri kan, bukan parameter Parameter tidak ada, punya kamu sendiri. tetap Nggak nggak ada bisa parameter parameter standar dibuatin kan? orang lain. Yes, Oke. parameter nggak bisa dibuatin orang lain. Aku cuma bisa nanya, parametermu apa? Kalau kamu langsung tahu, berarti kamu paham. Kalau kamu langsung bingung, berarti selama ini kamu nggak paham. Itu doang. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari nih ya, ini kita tanya di dunia fisik. Kok kamu tahu kamu perempuan? Ya karena bentuk badanku dengan sesuai bentuk badan, dari suara, dari ya kejadian secara biologis di dalam tubuh, ya Jadi perempuan. kamu bisa lihat bentuk, fungsi, cycle, Dan warna rasa. suara, dan sensasi kulitmu ataupun rambutmu Ya, adalah parameter. ya. Dengan melihat itu, kamu bisa tahu bahwa, oh aku perempuan. Nah, Ya. sekarang sama. Kalau kita rubah nih di dalam dunia kesadaran, kamu tahu dari mana ini perceiving? Ngehalu sama perceiving, sama ngehayal, sama ngelantur, sama ngelamun, teh sama.
Di RSJ juga banyak. Jadi jangan sampai kita teh maunya belajar kesadaran berakhir ke RSJ. Itu yang saya mau. Oke. Kan sayang banget ya. Orang masuk ke RSJ ditulungin, ini mah dengan sukarela bayar 5 juta, bayar 20 juta, bayar 30 juta, juntrung-juntrungnya malah gila. Kan konyol ya. Hmm, kalau udah belajar Ngerti emang ya? enggak kali ya. Nah, siapa bilang? Aku lihat banyak praktisi yang nyasar ke arah sono. Siapa yang bar fasilitator? Coba random tanya 20 murid-muridmu ya. Boleh murid langsungmu atau boleh murid yang lain atau kamu aja tanya dirimu sendiri. Tahu dari mana kalau ini sesi bars? Ada orang pegang kepala, sesi bars bukan. Ada orang pegang kepala pakai jari, sesi bars bukan. Ada 2 orang niru. Kamu bisa lihat nggak yang mana sesi bars dan mana yang bukan sesi bars? Nah, kita yang mahir, kita bisa lihat. Tapi kamu tuh nggak boleh ngomong loh. Awareness is just for you, just for fun, don't tell anyone. Pertanyaannya adalah, yang belajar itu, tahu nggak sih itu teh sesi bars apa bukan gitu? Yang belajar itu teh tahu nggak sih kalau itu BCR atau bukan? Apalagi BCR, titik-titiknya jelas, titik akupunktur tuh cuma 2 mili. Jadi kalau tanganmu luput di 2 mili, waduh keterlaluan. Karena yang kita pakai kan tangan gede. Masa sih dengan tangan segede gini 2 mili nggak ketangkep? Hmm, Ngerti kan? Makanya kita bisa lihat kenapa ada orang dengan sesi perubahannya drastis, ada orang dengan sesi gitu kalau sakit kepala. oh, oke. Paham ya? Mhm. Makanya pada saat kita mahir, begitu tanya, kamu ngerjain apa? Tahu dari mana kamu nyuntiknya bener? Kita tahu. Aku tahu karena nyuntiknya gini gini gini, protokolnya gini gini gini, aku nggak melanggar aturan, aku tahu. And that is annoying. Bukan kerja otomatis, bukan. Waduh, nggak tahu. Lah tadi lihat sebelah nusuknya di bokong sebelah situ ya saya niru. Nah, itu kan namanya plagiat ya, bukan awareness. Hmm. Seru ya. Jadi Oke, kalau di ya. pelatihan yang fisik, body process, pegang punggung lah, pegang dengkul lah, masih gampang, masih enak. Nanti pertanyaannya adalah begitu kamu udah mulai masuk penjelajah di alam kesadaranmu. Kamu mulai pakai detox entity, tahu dari mana itu entity? Nah, lu juga bisa. Apalagi itu benar-benar abstrak, gak ada lain yang bisa lihat, cuman kamu sendirian. Makanya ini saya tekenin berkali-kali. Jangan sampai belajar talk to the entity, masuk setengah gila, keluar gilanya mateng. Itu yang saya wanti-wanti berkali-kali. Agak susah sih itu memang kalau talk and Memang, like memang. Berangkat ya masuk sebelum kelas lihat pocong, pulang beres kelas waktu nanti pocong di mana-mana. Ampun deh. ya kalau talk entity itu rada susah. Nggak susah. Kalau kita tahu parameternya, kita akan tahu persis, ada entitas, bukan entitas. Tapi parameter itu tetap kita yang bikin kan? Ya karena ya kan Iyalah, pribadi kan sebenarnya. iya. Tahu Kita nggak bisa parameter. bantu apapun. Kita Hmm. nggak bisa bantu apapun dari luar. Kita cuma bisa tanya, apakah kamu sedang berkomunikasi dengan entity? Kamu yang tahu heavy and light-nya. Nah, pertanyaan tahu dari mana kalau ini beneran heavy? Kalau heavy di heavy-heavyin? Ayo. Mau buktinya kalau shopping heavy di heavy-heavyin sama light di light-lightin. Body, mau apple pie kan? Yes, yes. Tuh kan light. Habis itu gendut. Ayo, mau apa? Seru-seru dong. Body. Makanya, body pengen makan brownies kan? Light kan? Terus dijatuh-jatuhin ke depan. Tahu dari mana? Habis itu gulamu loncat 200. Ayo. Nah, kalau bodimu betul-betul mau makan gula, badanmu tidak akan lebih dari 100 kalau dites darah. Itu true. Aku juga tahu itu bisa. Tapi masalahnya, kita ini hampir 100%, termasuk saya,
belajar kesadaran dari posisi setengah waras. Sekarang Jelas ya? sudah. Makanya, Proses itu yang saya namanya. pertanyakan. Ya, bentar, aku beresin dulu yang ini. Soalnya aku mulai dari dendam. Ya, aku mulai dari marah yang luar biasa dan dendam. Pada saat itu, setahun pertama, aku sulit membedain heavy light di area relationship dengan orang yang dituju, yang ini benar. Ini betul-betul heavy, and ini betul-betul light. Di tahun pertama, heavy-heavyan, light-lightan. Aku baru sadar betul di tahun ketiga. Oh iya ya, waktu itu lightnya masih dibuat-buat. Aku masih ngarahin ke light. Boleh tanya, sadarnya pas bisa dapat kliknya dari Setelah aku benar-benar mulut, pikiran, dan hatiku sinkron sudah forgiving, baru aku nyadar kalau yang dulu itu belum heavy beneran dan belum light beneran. berarti artinya sebagian dari untuk menentukan parameter kita harus memperbaiki relation hubungan diri sendiri dong. Salah satunya itu juga. Dari situ kita akan tahu kamu betul-betul sadar atau enggak juga. Karena waktu di awal-awal, enggak, aku udah maafin kok, udah maafin, tapi begitu ketemu langsung diem. Nahan, pelembungan nggak meletus. Diem. Karena begitu ngomong langsung, yay. Seru. Oh, Katanya rilis. Masa rilis pas ketemu langsung muntah? Kecuali rilis-rilisan kan? kalau misalnya dalam pembelajaran ini kita kan misalnya contohnya salah satu kita punya relasi sama seseorang misalnya sebel nih pengen nampar pokoknya punya pengalaman buruk seandainya seperti itu dengan orang atau dengan situasi. Kemudian untuk merilisnya supaya kita mudah untuk merilisnya bagaimana atau resep yang terkadang agak sulit untuk menerima. Kamu sudah menerima udah benar-benar udah menerima belum? Kalau kita merasanya sepertinya sudah gitu, tapi untuk mengetahui itu sudah atau belumnya bagaimana? Itu dia yang kita mau latih di kelas. Ah, Karena seringkali kita merasa udah beres. Coba kalian deh coba jujur sama dirimu sendiri. Ketika kamu udah punya problem nih ya, terus belajar diakses distraktor implan, terus habis itu kau baca itu ratusan kali distraktor implan, pakai kopok-kopokan sampai selesai, sampai berbusa-busa sampai selesai. Terus pada saat kamu ketemu dia, kamu ada berkat dan karunia di hatimu atau tidak? hmm. Tidak. Artinya belum sinkron. Depends on gitu loh. Kalau Ada yang sudah, ada yang kalau enggak. ka- kalau biasa aja gimana dok? Nggak ngerasain apa-apa gitu. Itu gimana dok? Belum sinkron. Karena pada saat 2 tahun pertama aku pun merasa begitu. Oh enggak, aku bisa. Iya, aku bisa. Aku ngerti distraktor implan. Aku nggak reaktif. Aku bisa diem. Tapi begitu ada orang ngajak ngomong, ada bahas, langsung aku menggebu-gebu, pengen menjatuhkan. Baru aku nyadar, oh iya, aku belum selesai. Damn, kawan. Nggak gitu juga dok. Maksudnya ya biasa aja ketemu ya. Oke, nggak ketemu nggak apa-apa. Nggak ada rasa. Nggak ada. Just ya udah biasa aja gitu. Yakin? Itu gimana? Iya. Ya, kalau yakin, makan bareng sama dia. Dinner berdua. Nggak ada. Itu yang aku bilang energi Bukan, pretendingnya muncul. bukan. Maksudnya ya saya cuma nanya nggak ada juga sih orang yang saya kayak gitu gitu loh. Dan seandainya ada, kamu akan tahu. Karena ketika kita sudah belajar kesadaran, kamu masuk di area toksik, kamu tidak terganggu. Titik. Ketika kamu benar-benar sudah rilis, kamu hubungan lagi, nonton bareng, makan bareng, kamu tidak terganggu. Titik. Jadi kalau kamu masih terganggu, artinya kamu belum selesai. Masih ada yang kamu sembunyiin. Menarik kan? Makanya kadang-kadang itu kita tuh belajar untuk sinkron. Mulut mah lemes.
I love you aja gampang dipalsukan kok, apalagi maaf. Tergantung orangnya kali ya. Tapi dok, Makanya, Nggak misalnya semua gini, Dok. orang gampang meminta maaf dan gampang juga nggak bisa ngomong I love you. Depends on the yes, people. yes, memang. Kalau misalnya gini dok, ya biasalah ya dalam kita entah itu berteman, entah itu apa gitu ya. eh ada kayak sedikit entah selisih pendapat atau ada yang ngerasa gimana, terus kita marah nih. Kan kalau nggak tahu ya, my interesting point of view ya. Marah itu kan sesuatu yang ya mungkin dibilang judgement atau apa gitu ya, atau PSJR lah. Tapi pada saat itu kita marah, and then selesai gitu loh. Pada waktu itu marah, let's say misalnya 3-4 hari, and then selesai, udah habis. Itu gimana dok? Marah Oke, pada jadi waktu menurutmu marah itu salah? kejadian itu gitu. No, Kalau menurut saya nggak marah, nggak salah. Terus kenapa dibahas? Nggak, maksudnya saya nanya apakah Aku itu juga nanya, kamu nyadar nggak sih ada kontradiksi dalam pertanyaanmu? Pertanyaanku simple. Apakah menurutmu marah itu salah? nggak salah bos. Boleh-boleh aja marah. Terus kenapa kamu bahas? Cuma pengen tahu aja dok. Ya, ini kamu ada nggak Memastikan. ngerti kan di dalamnya? Terus yang dimaksud marah sebagai potensi itu apa? Tahu dari mana kalau kamu marah ini marah sebagai potensi dan marah yang itu marah sebagai emosional, reaktif. Kan marah itu boleh reaktif ataupun boleh responsif. Tahu dari mana ini reaktif dan tahu dari mana ini responsif? Nanti baca lagi tentang anger di distractor implant ya. Memang di area akses itu nggak dibahas dengan detail, tapi aku di BCR aku jelasin dengan detail. Ada 5 bahasa jiwa yang kamu perlu paham, dan itu aku terangin detail lengkap di BCR Nusantara. Kalau kamu paham area ini akan sangat gampang untuk kamu tahu yang salah dengan marah. Oke? Dok, maaf waktunya sudah habis. Udah 30 menit lebih. Oke. Beres ya, nggak ada pertanyaan. Kita ketemu di kelas. Please, Kelasnya ini tanggal area 1 yang Desember. sangat penting. Ya, ini area yang sangat penting karena dengan kamu paham dan bisa ciptakan pegangan buat kamu sendiri, kamu mau belajar ilmu apapun kamu nggak akan nyasar. Kamu akan master di ilmumu masing-masing. Kamu akan paham dengan betul heavy and light. Kamu akan paham dengan betul distractor implant. Kamu akan paham dengan betul yang namanya access bars. Dan kamu akan masuk di level miracle and mujizat. Tapi kalau kamu nggak ngerti di area, oke? oke. Aku kembalikan ke Mbak Enda. Oke. Wah, asik banget ngobrol-ngobrolnya. Cuman sayang 30 menit ya. Teman-teman yang ingin melanjutin obrolan ini bisa ikut kelas nanti tanggal 1 Desember 2025 via Zoom jam 20.00. Silahkan yang berminat bisa menghubungi promotornya masing-masing ya. Oke, gitu aja. Ya. Sekian, selamat malam. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak teman-teman semua. Thank you. Sampai jumpa. Semuanya. Dadah. 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 Terima kasih, dadah. Sama-sama. Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik.
asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk berkah hidup.